Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat Metriwarubu, nomor UKG 201900734392, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini, Kamis tanggal 6 bulan Oktober tahun 2022. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi teks puisi. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Kadangnya diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita terlebih dahulu, ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Baik, silakan perhatikan. Bapak akan mengabsen dan silakan didengarkan namanya. Desri, Fitri, Desmond, Valentina, semuanya hadir. Jadi sekalirannya silakan dipertahankan, jangan ada yang absen pada pertemuan berikutnya. Sudah dengar itu? Sudah. Baik, sebelum kita meneruskan ataupun memulaikan materi kita, terlebih dahulu silakan dibaguskan dulu mejanya, dirapikan, kursinya dirapikan, jangan sampai ada yang tidak bagus, tidak rapi. Bagaimana sudah? Sudah. Memulaikan beberapa kegiatan kita dulu sebelum kita memulaikan pembelajaran. Terlebih dahulu kita akan membangkitkan semangat kita sebelum kita sampai pada materi. Oleh karena itu, Bapak mengajak Anda untuk berdiri. Kita akan melakukan tepuk semangat. Jadi silakan ikuti Bapak di depan. Tepuk semangat. Semangat.
pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan dibuka bukunya, silakan lihat, ulas kembali, ingat kembali materi kita yang sudah pernah kita belajar. Nah, untuk menggali informasi, ada yang bisa memberikan tanggapan yang masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan. Desti, silakan. Baik Pak, materi kita sebelumnya yaitu puisi. Puisi merupakan ragam sastra, ringkasan diberikan oleh irama, mata, rima, serta penyusunan lari dan lain. Puisi termasuk karya sastra tertulis, yang di dalamnya berisikan pikiran, perasaan, kesan, dan imajinasi penyair. Ya, berikan tepuk. Materi kita minggu lalu yaitu tentang pengertian puisi dan juga ciri-ciri puisi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur teks puisi dengan kompetensi dasar. Siswa-siswi Bapak bisa melihat apa yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Ya, silakan lihat PowerPoint kita, ada kompetensi dasar yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah 3.8 menelaah perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca. Yang kedua adalah 4.8 menyajikan Gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur pembangunan puisi dari berbagai sumber yang dibaca. itu adalah kompetensi dasar yang kita laksanakan pada pertemuan ini. Lalu tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah setelah kita melaksanakan kompetensi dasar, maka peserta didik mampu menelaah Unsur-unsur pembangunan teks puisi, perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang dibaca dengan menjunjung tinggi jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. baru tujuannya yang kedua adalah menyajikan Gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi dari berbagai sumber yang ada dengan menjunjung tinggi jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. dalam kreatif. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan ini. Tapi pada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang sudah kita lihat bersama, maka kita bisa mampu melihat, melaksanakan langkah-langkah dalam teks puisi. Langkah-langkah apa? Untuk menelaah unsur pembangun teks puisi. Ya, itu adalah materi kita pada kesempatan ini tentang unsur-unsur pembangun teks Puisi. Nah, untuk hal demikian, maka pada kesempatan ini silakan Anda amati teks berita yang Bapak tampilkan pada slide di atas. Ya, silakan diperhatikan teks puisi tersebut. Nanti Bapak akan tanyakan apa saja unsur pembangun teks puisi yang ada di dalam teks tersebut. Bagaimana, sudah siap diamati? Sudah. Ya. Dari hasil pengamatanmu, kira-kira apa yang menjadi unsur pembangun yang terkandung di dalam teks puisi tersebut? Ya, silakan. Baik, unsur yang ada di dalam teks tersebut yaitu amanat. Yang kita
harus menghargai jasa para pahlawan dan kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Demikian. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, dari hasil pengamatan temanmu bahwa si Kristus mengatakan bahwa ini ada amanat. Nah, tentunya kita harus tahu amanat itu apa. Amanat itu adalah pesan moral yang terkandung di dalam teks puisi. Maka pada kesempatan ini kita akan membagi dalam beberapa kelompok. Ya, kita di sini ada 4 kelompok, setiap kelompok ada 5 orang. Jadi silakan didengarkan namanya setiap kelompok dan setelah siap Bapak bacakan dan silakan berkumpul di setiap kelompok. Pertama, kelompok 1, Desri, Fitri, Desmond, Valentina, dan Esti. Kelompok 2, Jeffrey, Alvin, Sunesrio, Lisna, dan Westa. Kelompok 3, Natalia, Alexia, Suwandi, Anju, dan Yoleta. Kelompok terakhir, Demuk, Cindy, Cendi, Disinia, Seni, dan Yernia. Itu adalah kelompok terakhir. Jadi silakan bentuk. Sudah siap? Sudah. Oke. Karena sudah siap dibentuk kelompoknya, maka sekarang Bapak akan membagi LKPD di setiap kelompoknya sebagai bahan diskusi yang dibahas di setiap kelompok. Jadi pada LKPD yang sudah Bapak bagikan, silakan ikuti sesuai petunjuk dan di setiap kelompok silakan membagi perannya. Ada penyaji, moderator, kemudian ada penulis. Sudah dengar itu? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Ya, pada LKPD yang sudah Bapak bagikan, setiap kelompoknya kira-kira ada yang ditanyakan yang merasa sulit dalam membuat LKPD-nya, menyusun LKPD-nya. Ya, silakan Anju. Mana cara mengisi LKPD? Ya, terima kasih pertanyaannya. Pada LKPD yang sudah Bapak bagikan, silakan Anda lihat di setiap kelompok. Ya, setiap kelompok silakan lihat. Di sana ada yang harus Anda kerjakan, yang harus Anda amati, ya. Ada teks puisi yang harus dikerjakan. Di dalam teks puisi itu ada pertanyaan, ada 7 pertanyaan. Pertanyaannya adalah unsur pembangun teks puisi. Nah, pertanyaan itu dalam tabel jawabannya diambil dari teks puisi yang ada pada pengamatan. Ya. Bagaimana? Sudah dimengerti? Sudah. Baik, silakan diteruskan untuk mengerjakan LKPD.
maka kita persilakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil kelas. Disilakan kepada kelompok 1 diberikan kesempatan. Berikan tepuk tangan. Kami kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusi kelompok pada hari ini. Yang sebelumnya yang saya hormati Bapak Pengasuh Indonesia dan yang istimewa buat teman-teman semua. Terimalah salam kami dari Lasanias. Yahoo! Yahoo! Baik, kepada penyaji silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator untuk membacakan jawaban yang telah kami temukan. Baik, langsung saja sebagai tema yang telah kami temukan yaitu pahlawanan, kedua yaitu amanat. Kita harus menghargai jasa para pahlawan dan kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Ketiga yaitu nada dan suasana. Nada sering menimbulkan suasana duka. Keempat yaitu irama. Bait pertama bersejak A B C D, bait kedua bersejak A A B B. Citra dan imaji. Penglihatan. Bait pertama baris 1 sampai 4, bait kedua berbaris 1 sampai 2, bait kedua berbaris 4 sampai 5. Perasaan, bait kedua baris ketiga. Bahasa, ungkapan pilihan kata, yaitu 1. 3 anak kecil, 3 tuntunan rakyat yang mengharap dan baru lahir. Kedua yaitu kita hibang sebagai tanda berduka cita atau berkabung. Ketiga yaitu kakak kami berarti orang yang dianggap sebagai kakak atau al-hakim. Keempat yaitu selembang markas mahasiswa UIN yang bergabung dalam kami. Ketujuh yaitu majas, yaitu 1. Datang ke selembang alegori. Keempat yaitu pita hitam pada karangan bunga atau metafora. Demikian hasil baca diskusi kami kembali kepada moderator. Baik, sampai sini penyajian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, dipersilakan. Baik, kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada kelompok kami untuk menjelaskan hasil penyajian Indonesia. Baik, langsung saja sebagai pertanyaan kami dari kelompok 2 yaitu apa yang menjadi diksi pada teks puisi tersebut. Terima kasih kami kepada Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Baik, kepada kelompok yang dipersilakan untuk menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami yaitu ungkapan atau pilihan kata 3 anak kecil, 3 tuntutan rakyat yang mengukar dan baru lahir, pita hitam sebagai tanda berduka cita atau berkabung. Kakak kami berarti orang yang dianggap sebagai kakak atau al-hakim. Salemba markas mahasiswa UDL yang tergabung dalam kami. Baik, sampai sini penjelasan atau jawaban dari kami. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator untuk menanyakan tentang hasil penyajian pada siang hari ini. Sebagai pertanyaan kami yaitu apa imaji yang terkandung dalam puisi? Terima kasih. Baik, kepada penyaji silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Suwandi. Imaji penglihatan bait pertama barisan 1 sampai 4, bait kedua barisan 1 sampai 2, bait kedua barisan 4 sampai 5. Perasaan bait kedua baris sampai barisan ketiga. Demikian. Baik, sampai sini jawaban atau penjelasan dari kelompok kami. Apakah kelompok tidak mengerti? Mengerti. Baik, sampai sini hasil penyajian diskusi kelompok kami. Atas kelemahan dan kekurangan kami, mohon maaf atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil diskusinya tentang unsur-unsur pembangun yang terkandung di dalam teks puisi yang ada di dalam KPD. Oleh karena itu, pada hasil penyajian kelompok 1 pada kesempatan ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa unsur puisi ini dapat digolongkan dalam 2 bentuk, ya. Dalam 2 bentuk, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang terkandung di dalam puisi. Ya, unsur yang terkandung di dalam puisi. Baru yang kedua adalah
terkandung di luar daripada teks puisi tersebut. Jadi itu adalah kesimpulan dari hasil penyajian kelompok 1 pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, kepada kelompok 1 disilakan untuk kembali ke tempat. Nah, baik. Dari hasil penampilan beberapa kelompok, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok terakhir barusan adalah kelompok 4, sama-sama menampilkan yang terbaik. Sama-sama menampilkan tentang bagaimana unsur yang terkandung di dalam teks puisi. Oleh karena itu, dan semua hasil diskusi kelompok pada hari ini, maka kita bisa menarik kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya adalah bahwa unsur pembangun teks puisi ini adalah unsur yang paling utama yang harus ada, yang harus diperhatikan di dalam menyusun teks puisi. Unsurnya ada unsur intrinsik, yang kemudian ada unsur ekstrinsik. Ya, kedua bentuk ini adalah unsur yang harus ada dalam membangun teks puisi. Sudah dimengerti? Sudah. Nah, untuk hal demikian, dari semua yang kita bahas pada kesempatan ini, apakah ada yang kurang dimengerti? Tidak. Semua sudah dipahami? Sudah. Baik, terima kasih. Nah, untuk hal demikian, maka untuk mengukur hasil pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi yang Bapak berikan di sini adalah dalam bentuk post test. Ya, Bapak akan membagikan lembar kerja, ya, lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa-siswi Bapak pada kesempatan ini. Baik, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Di situ sudah Bapak tuangkan yang menjadi langkah-langkah petunjuk yang harus Anda ikuti untuk dikerjakan. Sudah dimengerti? Sudah. Baik, silakan dikerjakan. Bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah. Baik. Oleh karena itu, LKPD yang sudah Bapak bagikan di setiap kelompok tadi, begitu juga dengan lembar kerja setiap siswa, maka
Silakan diserahkan di depan melalui ketua kelompok. Silakan serahkan di depan. Sudah siap dikerjakan dan sudah diserahkan di depan, maka silakan dibentuk kursi dan mejanya seperti posisi semula. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Baik, silakan didengarkan. Untuk materi kita pada kesempatan ini adalah tentang unsur-unsur pembangun teks. Oleh karena itu silakan dibaca-baca di rumah. Ada juga buku paket, Anda bisa melihat, mencari di internet tentang referensi tentang materi kita pada hari ini. Untuk hal demikian hari ini dan sebagai topik pembelajaran kita minggu depan adalah tentang jenis-jenis teks puisi. Apa tadi? Jenis-jenis teks puisi. Jenis-jenis teks puisi. Itu adalah materi kita pada pertemuan berikut dan Bapak mengharapkan Anda belajar di rumah sehingga kita hanya bisa mengulas-mengulas lebih sedikit untuk pembelajaran yang akan datang. Sudah dimengerti itu? Sudah. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka terlebih dahulu ada yang bisa membawa kita dalam doa penutup. Ya, silakan. Pada surga, bersyukur terima kasih atas pertolongan yang telah memberikan kepada kami dengan kami memulai pekerjaan kami tepat di hari ini. Bapak berkenan saya semoga bukan katakan pada kami mengenai kebelas kesembuhan kami semua dan tidak menjadikan kami selalu tidak mengenal mahu. Bapak memohon kepadamu agar di tengah hidup kami dapat menuntut kita supaya menjadi berkah di masa depan kami. Bapak yang ada dalam musibah ini yang digunakan mengenai kehidupan Bapak di surga. Amin. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akan teruskan minggu depan. Sampaikan salam sama orang tua. Semoga kita semua tetap sehat walafiat. Oleh karena itu, kita akan pulang. Jaga diri baik-baik dan tetap sehat. Jadi, untuk hal demikian, silakan pulang. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang.